Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Faiz Abdul Aziz, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Diponegoro, angkatan 2016. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil studi value engineering yang dilakukan pada salah satu proyek di kota Hercules, California, yaitu proyek Intermodal Transit Center atau Pusat Transit Antarmoda. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, deskripsi proyek, yang kedua, lingkup studi value engineering, yang ketiga adalah proses dan analisis value engineering, serta yang keempat adalah rekomendasi value engineering. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai deskripsi proyek. Pemerintah Kota Hercules, California, mengusulkan untuk membangun sebuah pusat transit antarmoda, atau yang lebih dikenal sebagai Intermodal Transit Center, yang di dalamnya meliputi perbaikan jalur rel, perbaikan jalan raya terkait, serta pembangunan beberapa fasilitas tambahan untuk mendukung kegiatan sarana dan prasarana transportasi. Intermodal Transit Center ini terletak di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, atau termasuk bagian dari Teluk San Francisco. Dengan adanya Intermodal Transit Center ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas lokal dan regional, serta mendorong penggunaan angkutan umum. Adapun bisa dilihat pada gambar bahwa Intermodal Transit Center ini akan mengintegrasikan berbagai macam kendaraan umum, seperti bisa terlihat pada gambar, yaitu ada kapal penumpang, kereta api, bus, berbagai kendaraan umum, juga memfasilitasi jalur sepeda dan pejalan kaki, sehingga akan memberikan akses yang mudah bagi penduduk untuk bisa berpindah atau transit dari satu moda ke moda yang lainnya. Lalu pokok bahasan yang kedua adalah lingkup studi value engineering. Ruang lingkup studi VE pada proyek Intermodal Transit Center pada proyek ini adalah pada fase 1, di mana poin-poin yang menjadi pokok bahasan adalah yang pertama transit loop, yang kedua jalur kereta api, yang ketiga bangunan stasiun 1, 2, dan 3, serta yang keempat adalah bay trail. Adapun proses dan analisis value engineering yang dilakukan pada proyek Intermodal Transit Center ini dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu adalah cost model, yang kedua adalah metode analisis fungsi, serta yang ketiga adalah metode diagram phase. Metode cost model ini dilakukan untuk mengidentifikasi elemen-elemen konstruksi utama, serta memperkirakan biaya serta menghitung persen dari total biaya proyek untuk item biaya yang paling signifikan sampai ke yang biaya yang paling rendah. Dapat dilihat pada diagram di samping bahwa untuk elemen konstruksi stasiun kereta api merupakan elemen konstruksi yang mempunyai biaya yang paling tinggi. Adapun rincian dari biaya dari seluruh elemen konstruksi dapat dilihat pada tabel. Kesimpulan didapat oleh tim VE mengenai biaya proyek ini antara lain yaitu yang pertama, stasiun kereta itu mencapai 32,3% dari total biaya proyek. Lalu dinding penahan sebesar 26,6% dari total biaya proyek. Penyesuaian jalur kereta api mencapai 8,5% dari total biaya proyek, serta relokasi saluran gas dan utilitas fiber optik mencapai hampir 8% dari total biaya proyek. Lalu metode selanjutnya yang digunakan adalah metode analisis fungsi. Metode analisis fungsi ini akan mengubah elemen proyek menjadi sebuah fungsi yang akan menggerakkan tim value engineering untuk mengesampingkan desain original proyek dan lebih memahami konsep fungsional dari proyek tersebut. Selanjutnya, juga menggunakan metode diagram phase. Dengan metode diagram phase ini akan mengatur fungsi-fungsi tersebut dalam urutan yang logis sehingga ketika membaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Dari diagram phase ini juga didapat bahwa base function dari proyek Intermodal Transit Center ini adalah untuk menggerakkan orang. Sementara secondary function-nya dapat dilihat yaitu adalah antara lain akses kereta, akses transit, menyediakan konektivitas, serta sebagai tempat penampungan. Nah, memasuki pokok bahasan yang paling penting pada presentasi ini yaitu adalah rekomendasi value engineering terhadap proyek Intermodal Transit Center ini. Dari berbagai macam gagasan dan ide yang telah dikumpulkan, terdapat 11 rekomendasi yang paling signifikan dalam hal penghematan biaya serta dampak operasional. Antara lain yaitu adalah rekomendasi yang pertama yaitu tentang penyesuaian jalur kereta api. Pada konsep awalnya, sesuai set rencana,
60% akan dibangun double track Shoofly, mengalihkan lalu lintas kereta ke Shoofly dan membangun jembatan kereta yang baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang sudah ada. Nah, rekomendasi dari tim Value Engineering antara lain itu adalah merekomendasikan UPRR atau Union Pacific Railroad untuk membangun jembatan yang baru di bawah lalu lintas. Setelah jembatan tersebut dibangun, jalur utama MT3 yang baru akan dibangun pada alinyemen terakhir, sehingga tidak dibutuhkan lagi double track Shoofly yang sebelumnya ada di konsep awal. Maka dari itu kelebihan yang didapat antara lain itu adalah mengeliminasi double track Shoofly, dinding penahan dapat melalui area stasiun, menghapuskan penopang jembatan sementara, serta struktur peron dapat didesain ulang dengan struktur yang lebih ringan. Adapun biaya penghematan yang dapat dari rekomendasi nomor 1 ini antara lain sebesar $495.950. Lalu rekomendasi nomor 2 ini tentang isi dinding penahan. Pada konsep awalnya, dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront didukung oleh tiang pondasi atau pile. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh tim Value Engineering yaitu adalah dengan melakukan perbaikan tanah atau ground improvement dengan metode MSA atau Mechanical Stabilization atau dinding block segmental, sehingga tidak diperlukan lagi tiang pondasi atau pile tadi. Maka dari itu kelebihannya antara lain yang pertama, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, serta mengeliminasi tiang pondasi. Dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, terdapat gambar di konsep awal di mana masih terdapat tiang pondasi atau pile. Lalu pada gambar rekomendasi telah dilakukan ground improvement sehingga tidak dibutuhkan lagi tiang pondasi atau pile. Besarnya penghematan biaya yang didapat dari rekomendasi nomor 2 ini yaitu sebesar $10,03 juta. Lalu rekomendasi nomor 3 yaitu tentang dinding di sepanjang jalan trotoar. Bisa dilihat pada gambar, konsep awal itu adalah pada gambar nomor 1, di mana area pejalan kaki yang sangat lebar di antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat. Di situ dilihat retaining wall itu yang berada di paling kiri itu adalah retaining wall yang masih dalam kondisi yang sangat tinggi. Lalu rekomendasi dari tim Value Engineering adalah untuk mengurangi ketinggian retaining wall itu dengan cara pengurangan lebar dengan cara bagian atas menjadi miring atau dengan membedakan ketinggian antara area pejalan kaki dengan EBRP trail dengan cara mengatur kemiringan atau membuat tangga. Penghematan biaya yang didapat yaitu adalah sebesar $0,04 juta. Rekomendasi nomor 4 ini berkaitan dengan struktur alternatif peron tengah. Pada konsep awal, struktur peron ini terdiri dari plat lantai beton cast in place dengan lebar 35 kaki dan tebal 10 inci yang didukung oleh dua balok beton setinggi 2 kaki sampai 6 inci dan lebar 1 kaki sampai 8 inci dengan jarak antar balok beton itu yaitu sebesar 20 kaki. Setiap balok di beton ditopang oleh 2 tiang pondasi HP 14x117. Nah, rekomendasi dari tim Value Engineering antara lain yaitu adalah mengubah material plat yang sebelumnya menggunakan beton biasa cast in place menjadi beton post tension yang dicor di tempat atau juga dapat dicor pracetak di atas 2 balok beton untuk mengatur retak dan penurunan atau konsolidasi yang tidak merata. Dari rekomendasi nomor 4 ini didapat penghematan biaya sebesar $0,60 juta. Lalu rekomendasi nomor 5 yaitu terkait dengan pagar pembatas atau guardrail. Pada konsep awalnya, guardrail setinggi 42 inci ini akan ditutup dengan panel tempered glass serta menggunakan frame tiang baja dan pegangan atau handrailnya dari tabung stainless steel. Nah, rekomendasi pada opsi A itu adalah mengganti kaca guardrail tadi dengan menggunakan kabel baja atau steel cable. Lalu pada opsi B, di tepi tanjakan luar, tanjakan diperlebar untuk menghapuskan jarak antara tepi tanjakan dan struktur. Lalu membuang guardrail kaca atau stainless steel tadi, tetapi tetap menggunakan pegangan dari tabung stainless steel. Lebar tanjakan tidak berubah. Nah, berdasarkan rekomendasi tersebut, untuk opsi B, didapat penghematan biaya sebesar $0,48 juta. Rekomendasi nomor 6 ini terkait dengan pengurangan jumlah turbin angin. Pada konsep awalnya, turbin angin yang ada di peron itu sebanyak 12 turbin angin. Lalu rekomendasi dari tim Value Engineering yaitu adalah untuk mengurangi jumlah turbin angin tersebut, di mana opsi A hanya 10 turbin angin dan opsi B hanya 8 turbin angin.
Kelebihannya tentu saja adalah pengurangan biaya, tetapi kekurangannya adalah pengurangan total energi alternatif yang didapat. Tapi pengurangan tersebut tidak signifikan karena pengurangannya hanya sebesar 2-3% dari total energi yang diperlukan. Sehingga didapat penghematan biaya apabila digunakan opsi B yaitu sebesar 0,16 juta dolar. Lalu rekomendasi nomor 7 ini terkait dengan konstruksi brace frame pada stasiun. Pada konsep awal, stasiun akan menggunakan sistem rangka pemikul momen atau SRPM untuk menahan beban lateral. Nah, pada rekomendasi dari tim VE, untuk stasiun tersebut tidak menggunakan SRPM, melainkan menggunakan rangka atau portal yang di bracing atau diikat sebagai pengganti SRPM untuk menahan beban lateral. Menggunakan brace frame ini akan membuat portal dapat dirakit menjadi modul yang dapat diangkut ke tempat lain dalam satu kesatuan, sehingga dapat difabrikasi pada tempat lain. Kelebihannya tentu konstruksi lebih cepat, dampaknya lebih kecil terhadap jalan rel, serta biaya pengelasan yang lebih murah. Tetapi kekurangannya didapat yaitu adalah dibutuhkan tambahan sambungan agar modul dapat dirakit dengan cepat, serta berpotensi terblokir atau terhalang di jalan akses ketika modul tersebut dibawa ke jalanan. Dapat penghematan biaya dari rekomendasi nomor 7 ini yaitu adalah sebesar 0,36 juta dolar. Lalu rekomendasi nomor 8 itu adalah rel gongsol penahan atau restraining guardrail. Pada konsep awalnya sama sekali tidak ada rel gongsol atau restraining guardrail ini, sehingga tim VM merasa perlu dibutuhkan adanya restraining guardrail ini dengan pertimbangan bahwa dengan adanya guardrail ini dapat mengurangi potensi kereta keluar dari jalur atau relnya atau istilahnya derailing, sehingga nanti dapat menabrak peron. Maka dari itu perlu ditambah restraining guardrail ini. Kekurangannya tentu adalah penambahan pada biaya proyek, sehingga untuk rekomendasi nomor 8 ini tidak terjadi penghematan biaya, melainkan terjadinya penambahan biaya sebesar 0,11 juta dolar. Rekomendasi nomor 9 yaitu terkait dengan fasilitas trotoar atau taman. Pada konsep awal, trotoar atau area pejalan kaki ini perkerasannya itu terbuat dari unit pavers. Seat wall-nya juga atau tempat duduk yang menyerupai dinding dan planter wall dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Nah, rekomendasi dari tim value engineering itu adalah untuk perkerasan area pejalan kaki tadi atau trotoar tadi itu menggunakan beton bercetak atau berpola atau bahasa istilahnya stamped concrete yang akan mempertahankan estetika, menghargai tujuan desain serta meningkatkan penggunaan. Adapun penghematan biaya yang didapat dari rekomendasi nomor 9 ini yaitu adalah sebesar 0,46 juta dolar. Nah, rekomendasi nomor 10 ini terkait dengan reduksi basement. Pada konsep awal, untuk mengakomodasi desain dasar, dinding penahan di bangunan stasiun 1 tidak bisa dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Biaya yang terkait dengan urutan konstruksi yang rumit dari konstruksi bangunan yang melebihi pengisian sebelum penempatan dari isian tersebut akan mengakibatkan adanya penambahan basement dan tambahan fleksibilitas ruang. Maka dari itu pada rekomendasi nomor 10 ini, yaitu adalah dengan menggabungkan VE nomor 1 dan 2, memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengisian ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan sehingga tidak diperlukan adanya basement. Kelebihannya tentu adalah pengurangan biaya bangunan, lalu konstruksi menjadi lebih cepat dan lebih konvensional, serta dinding lebih mudah cocok dengan dinding penahan yang lain. Tapi kekurangannya adalah kehilangan square footage serta kehilangan fleksibilitas atau fungsionalitas bangunan. Biaya penghematan yang didapat dari rekomendasi nomor 10 ini yaitu adalah sebesar 0,41 juta dolar. Lalu rekomendasi terakhir yaitu adalah rekomendasi nomor 11 terkait dengan item landscape lainnya. Di mana pada konsep awal di sini direncanakan adanya penanaman semak belukar dan mulsa organik. Nah, rekomendasi yang diberikan itu adalah penanaman semak belukar dan mulsa organik yang dipilih itu adalah dengan harga yang lebih murah, sehingga tentunya didapat kelebihan yaitu adalah penyesuaian harga menjadi lebih murah serta menggunakan tanaman asli. Di sini tidak terdapat kekurangan sama sekali. Maka dari itu bisa dilihat dari tabel bahwa penghematan biaya yang didapat adalah sebesar 0,13 juta dolar. Dari ke-11 rekomendasi tadi dapat dilihat pada tabel ini yaitu adalah rangkuman rekomendasi dari semua biaya-biaya penghematan yang didapat.
dapat dilihat bahwa penghematan biaya terbesar itu adalah terjadi pada rekomendasi VE nomor 2, yaitu terkait dengan isian dinding penahan tadi. Yang sebelumnya menggunakan pile diganti tidak menggunakan pile tetapi hanya menggunakan ground improvement. Tetapi ada juga rekomendasi yang tidak mendapatkan penghematan biaya melainkan penambahan biaya, yaitu adalah rekomendasi nomor 8 tadi terkait dengan penambahan rel gongsol atau restraining guardrail. Sehingga total penghematan biaya yang didapat dari ke-11 rekomendasi ini adalah sebesar 13,06 juta dolar. Dan biaya proyek finalnya adalah sebesar 50,21 juta dolar. Perlu diingat bahwa studi VE ini dilakukan bukan untuk semata-mata mengubah desain lalu agar mendapatkan biaya yang semurah-murahnya. Tetapi studi VE ini tetap dengan mempertimbangkan proyek harus memiliki fungsi yang sebagaimana mestinya, tapi dicari alternatif yang paling murah sehingga didapat biaya yang sehemat-hematnya gitu. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.